Dianggap Indonesia adalah paru-paru dunia. Karena itu karbon Indonesia, jadi polusi Indonesia dibeli oleh Eropa. Eropa bisa bilang jangan bakar hutan dong, nanti kita bayar deh. Tetapi kemudian pemerintah akhir-akhir ini terus melakukan atau mendiamkan pembakaran hutan karena kebutuhan finansial buat babat lagi hutan buat jadi kelapa sawit. Saya kasih beberapa ilustrasi ya supaya ada yang enak gitu kalau ngomongin tentang lingkungan. Isu lingkungan itu pertama kali jadi bahan pembicaraan dunia kira-kira tahun 62 itu. Tahun 60-an lah. Ketika orang berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan buah-buahan melalui yang disebut pestisida, apa namanya itu DDT apa? Apa istilahnya itu DDT itu? Pembasmi hama itu yang disemprot. Ya pokoknya pestisida itu ya. Nah, itu kira-kira tahun 60-an kan, itu produksi pestisida terutama oleh Monsanto itu. Monsanto tahu Monsanto ya? Perusahaan besar yang menguasai bibit pupuk sampai pestisida durian namanya Monsanto. Jadi dia kuasai benih, dia kuasai kimia tentang racun, dan dikuasai cara untuk menghidupkan ulang. Jadi dia monopoli kan. Artinya kalau kita beli dari dia bibit, sebetulnya dalam bibit itu udah ada bakteri. Karena nanti pembasmi bakteri dia juga yang jual gitu kan. Nah itu lingkungan mulai protes karena macam dia memonopoli itu Monsanto namanya. Nah satu waktu di tahun 62 ada seorang dosen di Universitas Ohio di Columbus itu. Nah, bayangin dulu nih, kalau Columbus itu negara bagian di Amerika itu. Di situ ada universitas punya pemerintah namanya Ohio State University itu. OSU itu. Banyak orang Indonesia di situ. Saya berapa kali kasih kuliah umum di situ. Nah biasanya mahasiswa Indonesia kalau kos-kosan di situ kalau udah nggak ada uang, dia dampingi orang Amerika yang suka mancing. Itu banyak danau-danau di Columbus itu. Universitas Ohio. Orang Amerika itu mancing itu cuma sekedar ingin mancing. Dia nggak akan goreng ikan itu. Mancing dia taruh di sebelah sini. Nanti mahasiswa Indonesia ambil, dia goreng. Karena orang Amerika yang makan ikan dia nggak bisa makan pakai tulang, selalu pakai file aja kan yang udah dibersihin. Jadi dibuat apa deh ikan mas itu mah, pokoknya udah pancing ya taruh sana. Silakan ambil, Indonesia ambil. Ini ilustrasi kecil. Nah di kota itu dulu tahun 62 tuh, ada dosen namanya Rachel Carson, perempuan. Satu waktu dia bangun pagi di musim semi dan dia bingung kok nggak ada burung bernyanyi, nggak ada tweeting, nggak ada Twitter, nggak ada ciut burung tuh, nggak ada. Dia mulai bertanya secara akademis, dia bertanya kenapa nggak ada burung justru di awal musim semi. Buah-buahan mulai muncul tapi burung nggak ada. Lalu dia kontak temennya yang ahli kimia tuh. Lalu mereka riset. Akhirnya mereka temukan bahwa burung-burung itu meninggal semua setelah makan buah-buahan di banyak kebun taman-taman di Ohio. Buah-buahan itu udah disemprot pakai DDT, pembasmi hama. Nah si burung itu kan nggak tahu bahwa apel itu udah dikasih DDT racun, maka dia makan, burung mati. Nah fenomena itu kemudian dia tulis dalam buku yang judulnya dalam bahasa Inggris The Silent Spring. Bahasa Indonesianya Musim Semi yang Sepi itu. Nah buku itu jadi buku heboh satu dunia, diterjemahkan terus banyak. Dunia tinggal kalian cari di internet buku itu. Yang Helmut Schmidt itu disebut Schmidt Commission itu. Itu pertama kali studi tentang degradasi lingkungan, tapi itu baru gerakan sosial. Jadi Jerman mengambil alih isu, terus jadi isu internasional. Setelah muncul gejala global warming segala macam itu, pencairan es di kutub segala macam,
Nah, karena isu itu membesar, lalu PBB bikin lembaga khusus untuk menangani iklim dan lingkungan. Nah, itu disebut dulu Deklarasi Helsinki kalau saya nggak salah. Deklarasi Helsinki. Jadi Helsinki kalau nggak salah tahun 76 itu. Kemudian ada rangkaian kegiatan aktivis sosial dunia untuk raise isu yang sama itu, lingkungan. Dia kemudian memuncak di konferensi Rio de Janeiro itu. Yang menghasilkan kesepakatan untuk menjaga lingkungan sedunia. Dari situ kemudian ada konvensi-konvensi, banyak aturan-aturan. AMDAL itu dimulai dari Helsinki, diperkuat di Rio de Janeiro. Nah, terakhir yang bikin gempar itu adalah apa yang disebut Paris Agreement. Apa namanya, konferensi Paris itu mungkin 3-4 tahun lalu. Indonesia terikat di situ, yang mengatur carbon trading, tukar tambah kerusakan lingkungan. Indonesia tanda tangan di situ karena dianggap Indonesia adalah paru-paru dunia. Karena itu karbon Indonesia, jadi polusi Indonesia dibeli oleh Eropa. Eropa bisa bilang jangan bakar hutan dong, nanti kita bayar deh. Tetapi kemudian pemerintah akhir-akhir ini terus melakukan atau mendiamkan pembakaran hutan karena kebutuhan finansial buat babat lagi hutan buat jadi kelapa sawit. Nah, itu sebenarnya melanggar prinsip Helsinki, Rio de Janeiro, dan Paris Agreement itu. Jadi pemerintah kasih alasan ya karena kita masih butuh mengeksploitasi sumber daya alam. Itu yang buruk dalam pengertian pemerintah buta huruf terhadap grammar baru dunia, yaitu environmental ethics, tata bahasa baru dunia itu environmental. Sekarang lonjakan isu itu berakumulasi pada peristiwa sebulan lalu ketika Greta Thunberg itu, anak muda umur 15 tahun dari Finlandia, membuat aksi massa aksi betul yang mengumpulkan 200 sampai 300 juta orang sedunia untuk sama-sama lakukan yang disebut climate strike, demo lingkungan tuh berlanjut di mungkin 50-60 negara tuh. Sehingga si Greta ini dapat penghargaan dari majalah Time. Majalah Time biasanya kasih Person of the Year setiap tahun, siapa tokoh dunia. Tahun ini disebut Person of the Year-nya adalah si Greta ini. Dia diterima di PBB, pidato di PBB sama Obama, seluruh presiden dunia ingin undang dia tuh segala macam. Hanya karena isu itu. Nah, sekarang kamu kaitkan bahwa millennials justru yang pertama kali menerobos konservatisme dunia melalui suara Greta itu. Yang dia adalah orang Eropa. Jadi kita tidak lihat karena dia orang Eropa segala macam, tapi yang dia ucapkan itu sama dengan kepentingan mahasiswa Indonesia. Itu menjaga lingkungan. Apalagi Indonesia itu ditasbihkan untuk jadi paru-paru dunia tuh. Karena kita penyumbang oksigen terbesar. Dulu Brasil sekarang udah mulai turun. Jadi jangan sampai dunia mencatat Indonesia sebagai pembuat racun peradaban akhirnya. Karena soal lingkungan. Nah, dalam upaya untuk memproteksi kebersihan lingkungan itu dibuatlah AMDAL. Jadi AMDAL selalu berupaya untuk memproteksi industri yang merusak lingkungan. Itu yang disebut strict liability. Kalau ada sedikit kerusakan lingkungan di sini misalnya, ya langsung aja kita tanya siapa pemiliknya, langsung tuduh dulu dia bersalah. Nggak perlu ditanyain yang bakar petani, yang bakar pendaki gunung, nggak penting. Itu namanya prinsip strict liability dalam hukum lingkungan. Jadi langsung siapa yang pemilik dia bertanggung jawab. Pembuktiannya di pengadilan nanti. Jadi demikian ketat diatur soal AMDAL itu, analisa dampak lingkungan, semata-mata dalam upaya untuk memelihara keadilan lingkungan. Karena kita nggak bicara lagi tentang berapa sih uang yang di kantong kita hari ini. Kita bicara berapa oksigen yang kita hirup setiap hari. Hak manusia terhadap oksigen itu. Bukan hak industri untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kalian bawa itu pada debat akademis. Supaya selalu ada stok. Google aja tuh gini, barusan negara lain lakukan festival mahasiswa di bidang lingkungan, karena itu kita berhak untuk terikat bersama karena lingkungan adalah tata bahasa umat manusia. Ambil local wisdom di Ternate tuh, mau bahkan hak pohon untuk tetap jernih, tetap berwarna hijau, hak sungai untuk tetap mengalir jernih itu
segala macam, itu perkembangannya sampai ke situ gitu.